Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Julaiha selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Bapak Hendro Pandubinata selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Lalu Ahmad Rita Udin. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Pak Din. Selamat pagi Bu Faria. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bu Faria? Alhamdulillah baik juga. Oke, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Siap. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Din. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bapak dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bapak yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Pak ya. Nah, di sini nanti Pak Din dapat bercerita atau kita ngobrol-ngobrol secara santai begitu Pak ya. Nah, kegiatan pra-observasi ini yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bapak Din nanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran esok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, jadi ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak Din ya, ingin dibantu apa atau yang Bapak harapkan itu apa sih? Atau apa? Baik, terima kasih Bu Faria atas kunjungannya di kelas saya. Jadi sebenarnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Guru Faria maupun teman-teman yang lain. Ini adalah salah satu yang paling saya harapkan, karena dengan cara bertukar pikiran, berbincang-bincang seperti ini mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Apalagi Ibu Guru Faria sebagai calon guru penggerak bisa memberikan pengetahuan atau ilmu baru kepada kami yang belum mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Oke Pak, jadi yang Bapak harapkan untuk saling berbagi informasi sering terkait pembelajaran yang akan Pak dilakukan besok. Oke, semoga saya bisa membantu ya. Semoga juga nanti Pak Din tidak merasa gimana gitu ya. Saya sangat senang sekali Bapak bisa memberikan kita istilahnya sharing ilmu, sharing pengalaman, supaya nanti siapa tahu di lain waktu mungkin saya dapat bisa mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak. Amin. Nah, kalau boleh saya tahu besok Pak Din mau ngambil materi apa ya? Oh iya, kebetulan di kelas 5A itu sekarang sudah masuk ke tema 8. Tema 8 itu besok hari Senin rencana pembelajaran saya itu adalah mata pelajarannya adalah pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Ya, dan saya akan mengambil di sana materinya adalah tentang siklus air. Oke, jadi Pak Din nanti ngambil mata pelajaran IPA tentang siklus air. Nah, tujuan pembelajaran dari yang sudah Pak Din susun itu apa ya kira-kira? Ya, dari tujuan pembelajaran, dari rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan itu salah satunya untuk muatan pelajaran IPA itu saya akan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan diskusi misalnya. Setelah saya memberikan pembelajaran di kelas, yang saya akan mengajak siswa-siswa itu melakukan pengamatan agar siswa itu bisa menjelaskan pengaruh dari siklus air terhadap makhluk hidup.
itu tujuan pembelajaran yang saya siapkan untuk mata pelajaran IPA. Oke. Nah, di sini kan Pak Din tentu sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang Pak Din lakukan. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Pak Din lakukan sampai hari ini? Yang pertama tentu saja perangkat pelajaran itu ya. Jadi saya sudah menyiapkan rencana pembelajarannya. Kemudian yang utama juga karena ini akan melakukan pengamatan IPA, jadi saya mencoba untuk membuat sebuah alat peraga sederhana seperti diorama yang kebetulan sudah saya siapkan di sini. Ini adalah salah satu alat peraga yang mengaitkan siswa saya, karena siswa itu kan kalau kita lihat dari pendekatan pembelajaran itu ada siswa yang cenderung dengan melihat, ada yang cenderung dengan mendengar dan melakukan kegiatan, melakukan diskusi, melakukan percobaan, dia bisa mendapat pengalaman dalam belajar. Seperti itu. Nah, jadi jadi seperti biasa dalam setiap akan melaksanakan pembelajaran itu saya harus menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian alat peraga yang akan kita gunakan dan bagaimana teknik kita saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang saya siapkan juga adalah instrumen penilaian. Di sini saya kalau untuk siklus air ini saya sudah menyiapkan yang standar. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Pak Din ya yang Pak Din siapkan. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Pak Din punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Pak Din gunakan. Nah, coba Pak Din ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Pak Din lakukan nanti. Ya, baik Pak ya. Jadi dalam strategi pembelajaran itu, jadi pertama siswa itu kita harus buat dia merasa nyaman di kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ajak dia untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam sebuah pembelajaran. Kemudian kita ajak dia untuk melakukan kegiatan berkelompok sehingga membangkitkan keinginan untuk bekerjasama. Oke, bagus sekali ya Pak Din ya. Jadi yang Pak Din lakukan ini sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan, menyesuaikan kebutuhan siswa. Berarti di sini saya sudah melihat Pak Din sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira Pak Din siapnya kapan sih? Hari Senin bisa. Senin atau Rabu. Pasnya Senin atau hari Rabu? Hari Rabu. Karena di hari Senin itu masih di sana bukan pelajarannya matematika. Nanti berarti hari Rabu sudah siap ya. Saya melakukan observasi ya Pak Din ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Semoga kita dapat bertemu nanti di kegiatan observasi. Terima kasih Pak Din ya. Terima kasih Bapak. Dan saya yang sangat berterima kasih Bapak untuk bisa diobservasi oleh teman sejawat, karena ini adalah salah satu cara pendekatan kita untuk lebih mempererat kerjasama dengan teman sejawat di sedalam Kolaborasi lah istilahnya ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak Din ya. Nah, demikianlah kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Pak Lalu Ahmad Rita Udin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita sebagai pelajar, sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Dipimpin oleh ketua kelas. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Semuanya masuk ya. Jadi Agi Pantowijaya masuk. Alvino Ramadhani, Andreawan, Ariska Oktaviani, Bayi Inaya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan pengamatan sehingga kalian bisa atau kalian mampu untuk menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita semangat dulu ya. Kita mulai dengan tepuk semangat. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baik. Jadi semuanya dalam keadaan Siap. siap untuk menerima pelajaran. Siap. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi di hari Rabu ya. Rabu ini semuanya Pak Guru lihat ceria semua ya. Jadi masih puasa? Masih. Oke, masih ingat tepuk puasanya? Masih. Coba tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Iya. Anak sekalian, jadi masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Ya, jadi kita di bumi ini, Pak Guru ulas kembali sedikit ya tentang bagaimana pentingnya air dalam kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Kita ini termasuk makhluk hidup tidak? Masuk. Ada 3 kelompok makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Ya, jadi kita ini butuh air. Kita kemarin sudah kita jelaskan apa saja fungsi air ya. Jadi bagaimana air hujan itu menyerap ya, meresap ke dalam tanah ya, kemudian disimpan. Air itu sebagai cadangan di dalam tanah ya, disimpan. Air hujan, kemudian ada yang namanya air tanah ya. Nah, air tanah itu akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan itu untuk membantu proses dia mengolah makanan tentang fotosintesis itu, jadi dia juga membutuhkan air ya, jadi diserap oleh tumbuhan. Ya, di sana air-air yang ada di bumi ini kan mengalir melalui sungai-sungai, danau-danau ya. Kemudian air yang paling banyak pernah kamu lihat adalah lautan. Dan ya, jadi bumi kita ini lebih banyak lautan daripada daratan. Ya, bisa kalian lihat pada peta di peta Asia itu yang kamu lihat. Ya, kepulauan apa namanya? Pulau-pulau di Asia itu dikelilingi oleh air
Laut yang sangat luas. Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang bagaimana siklus air di bumi kita. Ya. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Ya. Jadi anak-anak, yang namanya siklus itu artinya apa ya? Siklus. Jadi siklus itu adalah apa? Inayat berputar. Artinya siklus ya. Nah, selain namanya siklus air, nama sainnya itu adalah siklus hidrologi. Hidrologi itu sama dengan air ya. Jadi bagaimana siklus air yang ada di bumi kita? Kemarin sudah Pak Guru jelaskan sedikit ya, bagaimana prosesnya. Ya, prosesnya itu air laut itu ya menguap ya. Kemudian bagaimana terjadinya awan ya. Jadi siklus air itu anak-anak adalah perputaran air yang ada di bumi menuju ke atmosfer ya, di atas langit kita ini namanya atmosfer ya. Kemudian kembali ke bumi lagi airnya ya, begitu berputar terus. Nah, di pembelajaran tentang siklus air ini anak-anak guru sudah buatkan sebuah alat peraga untuk memudahkan kalian ya memahami bagaimana siklus air itu terjadi. Ini namanya alat peraga sederhana yang bisa kalian buat. Nanti kita akan buat seperti ini ya gambarnya. Ini adalah satu contoh siklus air yang ada di bumi kita. Ya. Apakah di selain bumi ada air? Di planet-planet lain ada? Ada tidak? Belum ada ya. Belum ada ditemukan. Air itu di planet Mars ada tidak? Belum ada ditemukan. Ternyata hanya di bumi kita ini yang ada kehidupan ya. Sementara para ilmuwan itu terus mencari, mengeksplorasi ya tata surya kita ini. Nah, baik, kembali kepada pelajaran kita, yaitu tentang siklus hidrologi atau siklus air. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, silahkan dilihat di buku paketnya di halaman 7 anak-anak sekalian ya. Di halaman 7 itu ada lagu tentang air di sana ya. Nah, lagunya apa judulnya? Air terjun. Terjun ya. Jadi air terjun. Lagu ini berhubungan dengan siklus air ya. Nah, siklus air ini berhubungan dia ya. Jadi lagu air terjun tersebut anak-anak ya, itu diciptakan syairnya oleh Bapak Ate Mahmud ya. Nah, di sana nanti kita akan belajar bagaimana menyanyikan lagu tersebut dengan irama ya, dengan memahami nada dasarnya ya, dengan memahami birama atau ketukan ya. Di sana bisa kalian lihat dulu. Nah, kembali ke gambar diorama yang ada di tangan Pak Guru ini ya. Jadi di sini kamu bisa lihat, ini contohnya adalah airnya ya. Ini air laut. Ini ada matahari ya, ada awan. Kemudian ada tumbuh. Masing-masing ini memiliki nama siklusnya ya. Nah, masing-masing ada namanya. Sebelumnya kalian pahami dulu bahwa siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer ya. Jadi naik atmosfer itu di atas ya, bukan di bawah ya. Jadi lihat gambarnya ya. Jadi siklus hidrologi atau siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi ya. Bagaimana, ada paham tidak maksudnya ya? Jadi dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi.
Ya. Nah, di bumi kita ini kemudian bagaimana air itu hidup? Bentar ya. Kita mulai dari melihat ini ada tanda panah di sini ya. Air yang menguap, yang naik ke atas atmosfer itu dinamakan dengan apa? Tadi evaporasi. Ya, air yang menguap itu karena panasnya sinar matahari disebut dengan evaporasi. Nah, air yang menguap itu nanti anak-anak akan berkumpul menjadi apa? Menjadi awan. Ya, naik dia. Karena panas matahari itu airnya naik, penguapan menjadi penguapan. Jadilah dia namanya kondensasi. Ini dia gambarnya ya. Kondensasi ini anak-anak ya, lama kelamaan air yang menguap itu banyak di awannya. Awannya akan berubah, yang tadinya putih karena penuh dengan air berubah warna menjadi hitam. Dudor, tiba-tiba ada suara petir ya, sehingga lama kelamaan karena awan itu sudah tidak mampu menampung air, akhirnya airnya tumpah. Tumpahnya kemana? Ke bumi lagi ya. Itulah kembali ke bumi ya, seperti ini. Nah, namanya adalah presipitasi. Ya, air yang jatuh ke bumi itu namanya presipitasi. Pak Guru, di situ ada juga namanya transpirasi. Apa itu transpirasi? Ya, kita lihat ternyata tumbuhan juga mengalami penguapan. Daun-daun itu kan pagi hari kemudian mengembunkan. Ya, ada sebuah lagu tentang siklus air yang sudah kita pelajari juga, sedikit kita singgung kemarin. Masih ingat lagunya tentang apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, kemudian presipitasi, transpirasi, dan infiltrasi. Ya, siapa yang masih ingat lagunya? Mari kita nyanyikan bersama ya. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apalah prosesnya. Penguapan itu evaporasi. Menjadi awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi sekarang tugas kita adalah masing-masing kelompok itu mari kita amati gambar siklus air yang ada di halaman 8 dan 9. Bagaimana masing-masing prosesnya itu kalian amati dulu gambarnya. Ada air sungai, ada air laut, kemudian ada tumbuh-tumbuhannya, ya, ada pegunungan, ya. Pegunungan itu termasuk dataran tinggi, ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Nah, jadi sekarang Guru siapkan satu kertas untuk kalian membuat bagan gambar siklus air. Tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga
kalian buat secara bersama-sama tersebut. Kenalkan, nama saya Ariska Oktaviani. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang siklus air yang telah kami diskusikan. Penguapan air laut yang menguap yang disebut dengan evaporasi. Setelah itu menjadi awan yang dinamakan kondensasi. Air yang jatuh ke bumi yang disebut presipitasi. Air yang menyerap itu infiltrasi. Demikianlah proses siklus air yang kami telah diskusikan. Tepuk tangan. Perkenalkan, saya Naila Ramadhani dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang siklus air. Air yang menguap akibat cahaya sinar matahari akan berubah menjadi kondensasi, lalu berubah menjadi presipitasi. Anak-anak sekalian, tadi setelah kita melakukan presentasi masing-masing kelompok tentang siklus air tersebut, sekarang saatnya kalian akan melakukan tes. Ya, Pak Guru akan memberikan tes berupa LKPD di sini tentang siklus air yang sudah kita pelajari tadi bersama, sehingga kalian semua benar-benar memahami apa yang sudah Pak Guru, apa yang sudah kita pelajari bersama. Ini ada Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya, silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran tentang siklus air ini. Lalu kalian sudah melakukan kegiatan diskusi untuk menyelesaikan gambar secara berkelompok gambar siklus airnya. Lihat teman sudah menjelaskan di depan bagaimana siklus air tersebut terjadi. Nah, jadi untuk penutup kita hari ini, anak-anak, Pak Guru jelaskan kembali sedikit bahwa siklus air di bumi kita itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita bersama, hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuh. Air itu perlu kita jaga supaya tidak tercemar, ya. Paham? Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Air Terlalu. 1, 2, 3, mulai. Tepuk tangan. Ingat kembali pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga air kita tetap bersih. Ya, silakan untuk menutup pelajaran hari ini. Teman kita, ketua kelas kita akan tutup dengan doa bersama. Silakan. Doa. Sudah siap, siap, ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, Gi. Sama-sama.